tanpa berpanjang kata lagi, kami mengundang Mas Andika yang sudah hadir untuk memandu diskusi hari ini. Kepada Mas Andika, kami persilahkan. Baik, baik, terima kasih Bu Nia atas kesempatannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada para partisipan dari Forum Kajian Pembangunan 2020. Saya ucapkan juga selamat pagi dan selamat bergabung kepada Pak Rianto dan kali ini. Kemudian sesi FKP ini merupakan seperti yang dikatakan sebelumnya, sesi FKP ini merupakan sesi kedua dari rangkaian FKP yang dituan rumahi oleh LPM FEB UI. Setelah Selasa kemarin kita sudah melaksanakan FKP dengan tema dampak dari COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Indonesia yang dipandu oleh Bapak Muhammad Revindo. Kali ini kita akan tetap berbicara tentang sektor pariwisata, namun dengan kaitannya pada distribusi pendapatan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk presentasi kali ini nanti akan disampaikan oleh Pak Rianto. Pak Rianto merupakan peneliti senior di LPM FEB UI serta merupakan staf pengajar juga di lingkungan Universitas Indonesia. Sebelumnya, we would like to apologize to non-Bahasa participants that the presentation will be delivered in Bahasa. However, the presentation materials are available in English, and later in Q&A sessions, you can ask your question in English as well. Untuk jalannya presentasi pada kali ini, kita akan dimulai dengan presentasi dari Pak Rianto dan tim selama kurang lebih 40 menit ke depan. Kemudian di 20 menit sisanya kita akan memberikan waktu untuk tanya-jawab. Untuk Bapak Ibu yang hendak melakukan tanya-jawab bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Kemudian nanti akan saya persilakan untuk bertanya pada sesi tanya-jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber, Pak Rianto dan tim. Kepada Pak Rianto dan tim, saya persilakan. Kepada Pak Rianto mungkin bisa memimpin jalannya presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan hasil kajian kita ya. Saya akan share dulu, minta izin Nia untuk saya share screen ya. Silakan Pak. Sudah bisa ditangkap ya screen saya? Sudah Pak Rianto. Sudah ya, oke, thank you. Oke, sebagaimana tadi disampaikan ya, 2 hari yang lalu kita diskusi tentang dampak COVID terhadap pariwisata. Di judul hari ini ya, ini dampak dari pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan ya. Jadi dari sisi konteks hari ini, kajian ini saya ingin posisikan sebagai berikut ya. Jadi kajian ini memang melihat dari sisi ketika pariwisata kondisi normal ya. Ketika pariwisata dalam kondisi normal. Tapi kan kita sudah lihat kemarin Pak Revindo sudah menyampaikan bagaimana dampak dari pariwisata ini pada kondisi pandemik dari COVID-19 sekarang ya. Sehingga bagaimana nih relevansinya kajian ini dalam konteks wabah yang kita alami saat ini ya. Saya ingin sampaikan bahwa nanti bisa kita sampaikan dalam
metode yang kita gunakan, ya, kita menggunakan analisis nanti membandingkan antara kondisi dengan pariwisata dalam perekonomian dan kondisi ketika seandainya pariwisata itu hilang dalam perekonomian. Dalam konteks itulah sebenarnya kajian ini bisa diposisikan juga untuk melihat bagaimana dampak, ya, penurunan di dalam pariwisata ini, ya, terhadap nanti kenaikan dari kemiskinan. Walaupun, ya, ini kita bisa awalnya memang posisikan untuk melihat ketika pariwisata dalam kondisi normal. Ya, dengan mengkontraskan dan membandingkan dua kondisi tadi, ya, kondisi with and without tourism dalam ekonomi, ya, itu kita bisa nanti gunakan juga untuk kira-kira kalau kondisi saat ini ada berapa banyak juga kemiskinan bertambah kalau sektor pariwisata betul-betul berhenti. Artinya tidak ada di dalam perekonomian. Memang tidak ekstrim itu seperti disampaikan Pak Retindo 2 hari yang lalu, itu terjadi penurunan tapi tidak sepanjang tahun, ya. Tapi saya kira kalau sebulan saja memang tidak beroperasi ini sektor pariwisata, tentu itulah kejadian yang kita sebut sebagai kondisi ekonomi without tourism, gitu ya. Jadi itu konteks saya ingin posisikan kajian ini dalam konteks kita saat ini, ya. Nah, karena itulah kita coba mulai, ya, presentasi. Jadi ini nanti introduction akan saya sampaikan, kemudian literatur review dan metodologi akan disampaikan Pak Joni. Nanti kembali ke hasil dan pembahasan sampai kesimpulan saya sampaikan. Kita mulai nih dari tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kajian ini posisinya adalah ketika kondisi normal. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan pariwisata kita mulai dari kunjungan wisatawan mancanegara, ya, Wisman, dari 2013 sampai 2018. Ini 2013 sekitar hampir 9 juta, tapi 2018 kita sudah kira-kira hampir 16 juta. Dan 2019 diprediksi kira-kira lebih dari 17 juta, ya, wisatawan mancanegara. Dan sumbangan terhadap devisa kita cukup besar, ya. Itu ada 16 miliar US dollar, ya, untuk Wisma. Dan saya kira ini posisinya sangat penting karena dalam kondisi tekanan neraca kita, ya, neraca perdagangan kita yang negatif, ini posisi dari pariwisata menjadi sangat penting mendatangkan devisa. Sementara itu kalau kita lihat untuk wisatawan domestik, ini juga tidak kalah pertumbuhannya, ya, dari 250 juta trips, ya, di tahun 2013 itu sampai 303 juta trip, ya, dengan nilai ekonomi kira-kira hampir 300 triliun di tahun 2018. Jadi tak heranlah kemudian maka di dalam analisis banyak kontribusi terhadap makro kita, ya, kontribusi sektor pariwisata ini menyumbang hampir 6% terhadap GDP, ya, direct dan indirect-nya, ya. Kemudian penciptaan terhadap income juga mencapai 5% lebih, ya, dan tenaga kerja juga 4 juta lebih, ya. Jadi saya kira ini posisi yang sangat vital di dalam ekonomi, sehingga ketika nanti terjadi kondisi seperti saat ini tentu akan berdampak sangat luas. Nah, kita coba lihat dulu sebelum menganalisis impact-nya, itu adalah bagaimana sih struktur spending dari turis, baik Wisman maupun Wisnus, ya. Ada perbedaan pola memang, kalau di Wisman, wisatawan mancanegara, itu sebagian besar, yaitu sekitar 42%, itu belanjanya untuk hotel dan akomodasi, ya. Sementara kalau Wisnus, ya, wisatawan Nusantara, itu sebagian besar untuk transportasi domestik, ya. Hotel dan restoran, hotel hanya 10% dan restoran hanya 22%. Jadi memang beda pola. Jadi karena perbedaan inilah kira-kira nanti juga akan memberikan dampak yang berbeda. Kita akan menganalisis itu kemudian. Nah, terkait dengan kontribusi tadi, secara makro sudah banyak penelitian, ya. WTTC misalnya itu juga sama mengatakan kontribusi terhadap GDP sekitar 6%. Tetapi dampaknya terhadap
kelompok pendapatan ini belum banyak yang menganalisis, ya, sehingga kajian ini akan fokus, ya, menjawab masalah bagaimana sebenarnya aliran manfaat nilai ekonomi dari pariwisata ini ke kelompok pendapatan masyarakat kita, khususnya bagaimana dampaknya terhadap kelompok pendapatan yang paling bawah, yang miskin, ya. Kemudian dari situ sebenarnya kita akan juga bisa punya implikasi kalau memang bisa digunakan atau bisa mengalirkan uang kepada kelompok-kelompok paling bawah atau menengah bawah, tentu pariwisata bisa menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan juga memperbaiki distribusi pendapatan. Itulah kira-kira ya kajian yang kita akan lakukan, ya. Jadi dengan demikian makin jelas nih sebenarnya posisi kajian ini di dalam konteks pandemik sekarang, ya, sehingga kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, sesi berikutnya literatur review dan metodologi akan disampaikan Pak Joni. Silakan Pak Joni. Oke, baru. Ya, terima kasih Pak Rianto. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Rianto dalam sesi literatur review. Jadi, saya kira sudah banyak sekali studi-studi yang berkaitan dengan tourism ini. Kalau kita mau bisa kelompokkan, ini tentu ada yang kuantitatif, juga ada yang kualitatif. Kemudian di dalam kuantitatif juga ada yang deterministik, ada yang stokastik, juga ada yang di luar itu. Dan di dalam stokastik sendiri juga bermacam-macam bentuknya dan juga termasuk di dalam yang model yang deterministik. Sebagai contoh misalnya saya ingin menyampaikan model yang kuantitatif tapi basisnya simulation. Kita bisa lihat di studi nomor 2 dari atas, yaitu yang dibikin oleh Mahadevan, Amir, dan Nugroho dengan menggunakan CG model. Sekali lagi studi ini juga ingin menekankan bahwa tourism itu efektif sekali di dalam mengurangi poverty di dalam kota dan desa, tetapi tidak begitu baik di dalam konteks income inequality. Next slide, please. Kalau kita lihat konteks yang lain, ya, misalnya studi tentang kualitatif, itu kita bisa lihat juga nomor 2 dari atas, juga di situ menerangkan lagi, menegaskan lagi bahwa tourism itu juga efektif dalam mengurangi poverty. Ya, ini studi di suatu U Village, ya, di China. Next slide. Nah, kalau kita komparasi dengan studi yang kuantitatif tetapi yang determinis, yang stokastik, terutama time series model, misalnya kita bisa lihat studi nomor 3 yang dilakukan oleh Lee 2003 menggunakan RDL dan Granger causality, itu juga menunjukkan efek dengan short run dan bahwa single directional Granger causality from GDP to tourism, proving that there is growth lead tourism in Singapore. Next slide, please. Kalau kita lihat lagi topik yang lain yang di luar kuantitatif tapi yang di luar model-model stokastik dan deterministik, kita bisa lihat menggunakan AHP dan juga Fuzzy Comprehensive Evaluation Method. Di China juga saya kira kurang lebih hasilnya juga bahwa ada low tourism and low poverty, ya, di konteks farmer host travel model, dan sekali lagi ini juga low tourism and high poverty suitable for modern agriculture model. Jadi pada dasarnya banyak sekali metodologi yang bisa dilakukan baik kuantitatif maupun kualitatif, dan umumnya kebanyakan menggunakan model-model berbasis simulasi seperti CGI dan juga menggunakan model-model yang berbasis ekonometrik, terutamanya fokus pada time series model. Next. Nah, kita akan fokus di dalam riset metodologi. Di dalam metodologi ini sebenarnya secara konsep kita ingin melihat impact tourism on distribution of income and poverty. Rianto melalui expenditure dari tourism activities, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah spending ini juga dari studi-studi itu menunjukkan bahwa spending ini tentu bisa meningkatkan, apakah bisa meningkatkan mengurangi kemiskinan, tapi juga apakah juga berdampak terhadap income inequality. Nah, oleh karena itu penting di dalam konteks ini adalah kita mencoba memapping dan mengestimasi
dari amount of spending ya untuk low income group. Saya kira ini adalah isu yang dalam isu yang penting dalam studi ini. Dan di studi ini kita menggunakan 3 pendekatan. Pertama adalah panel data regression, yang kedua menggunakan Miyazawa input output, dan juga micro simulation. Saya akan menerangkan satu demi satu metode ini maksudnya adalah apa. Jadi sebenarnya kita ingin melihat apakah daerah-daerah yang memiliki tourism activities ya, dia memiliki juga efek terhadap lower poverty dan more equitable distribution of income. Jadi ingin membandingkan region yang memiliki tourism activities, kita bandingkan dengan daerah-daerah yang tidak memiliki tourism activities, dalam konteks outcome-nya adalah tentang poverty dan juga distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini coefficient. Jadi dengan model panel ini kita ingin membandingkan apakah daerah-daerah yang memiliki tourism activities dia mampu mengurangi poverty dan juga dalam konteks mendukung dalam konteks distribusi pendapatan yang lebih merata. Next. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua adalah kita menggunakan simple general equilibrium model yang saya kira ini lebih sederhana, lebih simple compared to CG model, yaitu menggunakan Miyazawa input output. Nah, kenapa kita menggunakan model Miyazawa, tidak menggunakan input output standar? Pada dasarnya kita ingin melihat efek dari tourism activities yang dilakukan melalui spending dari tourism itu khususnya ke household income, sehingga dengan demikian kita bisa melihat impact dari tourism spending kepada household income. Oleh karena itu kita perlu membongkar atau mendevelop Miyazawa input output model dengan membuat seperti model close model di dalam input output standar, sehingga kita melibatkan atau mempertimbangkan consumption dari household dan juga income dari household itu ke dalam endogenous di dalam input output model. Next. Nah, ini konteksnya kita bisa lihat di consumption di kolom consumption. Di situ ada desil 1 sampai desil 10, baik desa maupun kota, dan juga income group desil 1 sampai 10, sehingga kita punya dalam konteks input output di sini kita fokus pada 4 kuadran atau 4 submatrix, yaitu intermediate A, kemudian consumption C, income group diwakili oleh V, dan juga satu lagi untuk menyimbangkan dia memiliki matriks 0. Next, please. Ini saya kira sektor-sektornya bisa dilihat di sini. Mungkin lanjutkan lagi. Ini cara kita menghandle tentang income lewat dari konteks ini. Next lagi. Nah, saya kira saya perlu menerangkan tadi di satu sisi panel data estimation untuk melihat outcome Y membandingkan antara daerah yang memiliki tourism activities dengan tidak. Kemudian dengan Miyazawa input output model ingin melihat efek dari tourism spending terhadap household income. Nah, tapi sayangnya simple Miyazawa tadi itu tidak bisa lebih jauh dari itu kecuali household income. Nah, kita akan menjembatani dengan micro simulation, mau melihat efek dari dampak tourism activities ke household income juga ke poverty dan income distribution. Lewat micro simulation inilah informasi dari Miyazawa, output dari Miyazawa result, yaitu household income, kita kombinasikan dengan micro simulation, sehingga kita bisa melihat efek dari tourism activities terhadap poverty dan juga terhadap distribusi pendapatan. Jadi ada 3 metodologi untuk menceritakan masing-masingnya punya tujuan yang berbeda-beda. Saya kira demikian, Mas Rianto. Saya kembalikan ke Mas Rianto. Baik, terima kasih Pak Joni ya sudah menjelaskan metode yang digunakan dalam kajian ini. Saya lanjutkan dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang disampaikan tadi. Pertama, dengan pendekatan yang stokastik ya, stokastik approach menggunakan model econometrics. Kita gunakan panel data regression tadi disampaikan oleh Pak Joni dengan data level provinsi sebenarnya. Hasilnya sebagai berikut ya. Jadi kalau kita lihat nih dari running terhadap model panel data regression, daerah-daerah yang mempunyai basis
pariwisata sebagai basis ekonominya itu terbukti mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Di sini kita lihat dari koefisien LQ indeksnya. LQ ini adalah ukuran dari apakah daerah itu basisnya pariwisata atau tidak. Kalau dia di atas 1, ya kita ngukur dengan formula yang tadi disampaikan di depan ya, sebagai indikator untuk daerah itu basis atau tidak basis dari pariwisata ya. Jadi kalau kita lihat menunjukkan signifikan dengan berbagai model, kita menyertakan ada beberapa kontrol variabel di sini ya, apa namanya, infrastruktur, kemudian pendapatan per kapita, dan juga variabel pendidikan di dalam model ini ya. Dan ketika running terhadap beberapa model konsisten walaupun besarannya berkisar antara pengurangannya 1,5% sampai 3,4%. Lanjut. Kemudian terkait dengan bagaimana dampaknya terhadap poverty gap ya, ini istilahnya pakai poverty gap, tapi sebenarnya di BPS istilahnya poverty gap ya. Ukuran dari apa namanya, kedalaman kemiskinan. Ini juga menunjukkan ya, kalau kita lihat dari koefisiennya, daerah-daerah yang mempunyai sektor pariwisata cukup dominan atau dia berbasis pariwisata mempunyai tingkat kedalaman kemiskinan yang lebih kecil. Jadi jadi kalau dia banyak yang miskin tapi jarak dari garis kemiskinannya tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi itulah profil untuk daerah-daerah yang basisnya pariwisata dibandingkan daerah yang tidak berbasis pariwisata. Termasuk juga dengan poverty severity index juga demikian ya. Walaupun tidak besar dampaknya terhadap poverty index dan poverty gap index, tapi poverty severity index ini juga daerah-daerah berbasis pariwisata cukup lebih rendah dibandingkan daerah-daerah yang basisnya bukan pariwisata. Bagaimana dampaknya terhadap distribusi pendapatan? Kalau kita lihat di sini, dampak terhadap distribusi pendapatan memang dampaknya tidak terlalu besar, tapi di model yang kita spesifikasi di nomor 13 ini, itu menunjukkan signifikan dan 14, walaupun di nomor equation 15-16 ini tidak signifikan. Tetapi ya nanti kita bisa tunjukkan sebenarnya ya, mungkin ada beberapa anomali misalnya di tahun 2016 yang memang justru dari data simulasi menunjukkan nanti justru pariwisata membuat distribusi pendapatan lebih buruk. Tapi untuk 2014-2015 dia berkontribusi mengurangi ketimpangan. Jadi itu hasil dari sebenarnya kita menguji secara stokastik ya dengan model peluang kira-kira dampaknya seperti apa. Dari situ kita coba melanjutkan tadi dengan metode Miyazawa input output model ya. Tujuannya sebenarnya adalah mengestimasi seberapa besar dampaknya pariwisata ini terhadap kenaikan pendapatan untuk kelompok-kelompok pendapatan ya, kelompok-kelompok masyarakat kita. Jadi kalau kita lihat, kita mulai dulu nih dari aspek makronya ya. Seperti konsisten tadi kita sudah sampaikan di awal, itu kajian tahun 2018 sebenarnya. Di kajian ini kita dengan menggunakan IO Miyazawa juga mirip-mirip juga ya, kontribusi pariwisata kita sekitar hampir 6% ya di tahun 2016 terhadap GDP ya. Terhadap pendapatan nih kita lebih besar ya 6%, kemudian di penciptaan lapangan kerja sekitar 4,3% dari lapangan kerja kita atau sekitar 5 jutaan lah. Nah kita bisa lihat juga perbandingan bagaimana sih dampak kenaikan pendapatan itu aliran uang tadi, karena kita di IO Miyazawa membedakan antara kelompok perkotaan dan pedesaan ya, kita juga dapat nih informasi seberapa besar aliran uang dari pariwisata itu mengalir ke kota atau ke desa. Dari grafik ini ya kita bisa lihat bahwa 70% lebih ya, sekitar 71% itu aliran belanja net turis itu ngalir di perkotaan. Sementara di pedesaan hanya sekitar 29%. Tentu hal ini wajar ya, karena pariwisata kita memang fasilitas-fasilitas hotel, restoran, ya, kuliner misalnya, dan termasuk juga penjualan souvenir dan lain sebagainya itu masih banyak tersebar di perkotaan dibandingkan di pedesaan.
Nah, ini analisis lebih lanjut juga kita bisa bandingkan ini, mengkontraskan dari tahun 2014, 2015, 2016 ya. Bagaimana distribusi uang tadi dari pariwisata itu mengalir ke kelompok-kelompok pendapatan kita di kota atau di desa. Jadi kalau kita secara umum bisa tarik di sini, ya, urban memang lebih banyak dapat aliran uangnya gitu ya. Dan apa namanya, secara distribusi barangkali memang ada yang dapat lebih besar gitu ya, seperti di desil 10 di sini ya, itu cukup besar dan didapatnya. Tapi mungkin nanti secara persentase kenaikan pendapatan mungkin tidak akan sebesar ini. Justru mungkin yang besar adalah desil bawah ya, satu. Kalau di rural lebih merata sebenarnya, tidak seperti di perkotaan. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya ini sebenarnya bagaimana konteks kita mengurangi ketimpangan desa dan kota juga, karena ini pariwisata kalau dibiarkan seperti ini tentu akan makin jauh nih, jadi desa makin tertinggal. Oleh karena itu sebenarnya kaitannya dengan implikasinya nanti perlu dipikirkan, memang mengembangkan bagaimana pariwisata ini lebih banyak di di-generate di pedesaan gitu, uangnya mengalir banyak di pedesaan, seperti yang dilakukan oleh beberapa daerah ya, seperti kita kajian ini termasuk di dalamnya sebenarnya kita 2019 melakukan survei di Banyuwangi ya untuk mengkonfirmasi hasilnya ini. Jadi Banyuwangi adalah salah satu wilayah ya, kabupaten yang mengembangkan pariwisata sebagai basis ekonominya, tapi berdasarkan dengan community based tourism ya. Jadi mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan banyakkan memang melibatkan masyarakat di pedesaan. Jadi wisatanya, saya kira kalau itu yang dikembangkan, peta ini akan banyak berubah. Maka instrumen untuk pemerataan bisa lebih efektif. Nah, lebih lanjut kita coba lihat di sini kenaikan pendapatan dari setiap kelompok ya. Ternyata memang kalau kita perhatikan nih, kita ambil aja data tahun 2014. Jadi 8,4% pendapatan kelompok desil bawah yang ada di urban itu disumbang oleh sektor pariwisata. Ya. Ini kenapa besar? Karena memang pendapatan dia kecil, jadi kalau dari pariwisata ya dia sebetulnya besar. Sementara yang kelompok atas itu cuma 4,7%. Ya, sementara di pedesaan lebih agak merata nih ya, tapi yang menikmati terbesar di desil 2 sebenarnya, bukan di desil bawah. Jadi di rural agak berbeda dengan di urban ya. Kalau kita perhatikan ini memang di pedesaan jauh lebih merata yang menikmati kue. Jadi kalau nanti pergeseran pariwisata itu digeser ke pedesaan, tentu akan lebih merata ini dampaknya terhadap pendapatan masyarakat. Nah, dari situ kemudian kita coba lihat bagaimana sebenarnya dampak tadi ya, ada kenaikan pendapatan di setiap desil, kemudian di kota dan juga di desa gitu. Bagaimana terhadap penurunan kemiskinan di level nasional gitu ya. Jadi Ayo Miyazawa tadi disampaikan Pak Joni nggak bisa itu menjawab atau terbatas hanya sampai di situ. Maka dengan micro simulation ini kita bisa melanjutkan nih, melihat bagaimana kalau tingkat pendapatan yang tadi naik karena peranan pariwisata tadi itu kita simulasikan dengan menggunakan data Susenas ya. Data Susenas. Tentu simulasinya tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Ini membandingkan skenario with tourism dan without tourism. Jadi kalau dengan pariwisata ya itu tentu dalam kondisi normal tadi saya sampaikan. Kalau without tourism berarti ini kondisi ketika sektor pariwisata kita kurangkan atau kita hilangkan dari perekonomian. Nah, kita tahu bahwa data Susenas sebenarnya ini data yang dikolek dalam kondisi normal, dalam posisi pariwisata ada di dalamnya. Berarti nanti data Susenas itu tingkat pendapatan yang ada di setiap kelompok pendapatan kita akan keluarkan itu sebesar yang diperoleh dari tabel input output Miyazawa. Jadi dari hasil sebelumnya berapa kenaikan pendapatannya itu kita coba kalau without tourism berarti itu dikeluarkan. Dengan mengkontraskan itu kita bisa lihat peranan dari tourism sebesar apa. Nah, ini hasilnya ya.
Kalau kita lihat ya tahun 2014 sampai 2016 ya, itu kalau dengan pariwisata ini yang dihitung ada di data Susenas, kalau kita ngitung poverty index ya, itu sekitar 10-11% ya. Tapi kalau seperti yang saat ini ya, kegiatan pariwisata berhenti. Jadi ada sekitar 4% lah kira-kira kemiskinan itu bertambah ya. Kemudian juga dampaknya terhadap kedalaman kemiskinan juga sama ya. Kalau dengan pariwisata kemiskinan tidak terlalu dalam terjadi ya. Termasuk juga dengan kerentanan kemiskinan di sini poverty severity index ya juga demikian. Yang hasil agak berbeda adalah dampaknya terhadap ketimpangan. Kalau kita lihat nih, kita bandingkan misalnya untuk 2004-2015 itu yang dengan tourism itu memang lebih rendah Gini indeksnya, artinya lebih merata gitu ya. Tetapi di tahun 2016 agak berbeda, justru yang dengan tourism itu Gini indeksnya sedikit lebih besar, walaupun tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, analisis lebih simpel kita bisa sampaikan di sini ya, berapa sebenarnya pengurangan kemiskinan karena pariwisata ya, itu di tahun 2014 sampai 2016. Kisarannya antara 9 sampai ya 10 jutaan lah ya, 10 jutaan ya. Bisa mengentaskan kemiskinan 10 juta orang selama ini sebenarnya ya. Tapi dalam konteks kalau ini kemudian nggak ada, kira-kira kita bisa membayangkan lah kira-kira ini yang akan terjadi kalau kita hubungkan dengan situasi COVID sekarang ya. Jadi wabah pandemik dari COVID-19 ini tentu akan kira-kira ini tourism nggak ada. Walaupun mungkin tourism nggak ada ini cuma sebulan atau 2 bulan gitu. Walaupun nanti tapi tetap dia mungkin ini nggak setahun miskin gitu, tapi mengalami kemiskinan yang dalam konteks saat ini ya sementara gitu ya. Nah, kita lihat juga bagaimana peranan domestik turis dan foreign turis ya, Wisman dan Wisnus ya. Kita ingin tahu sebenarnya ya dari sini sebenarnya kita lebih memilih policy misalnya memberikan insentif mengembangkan domestik turis atau Wisman gitu ya. Kalau kita lihat ini tahun 2015-2016 ya, peranan di dalam makroekonomi kita sebenarnya Wisnus jauh lebih besar dibandingkan Wisman ya tahun 2015. Agak berbeda tahun 2016 ya. Tahun 2016 memang Wisman peranannya lebih besar dibandingkan Wisnus ya. Jadi memang dengan seperti ini kita bisa lihat, oh kalau begitu nanti polisinya kira-kira apalagi nih ya kalau dalam jangka pendek mungkin Wisman kita akan lebih lambat ini recovery-nya. Sementara Wisnus mungkin sudah bisa cepat segera, mungkin begitu pandemik ini berakhir, Wisnus ini sudah nggak tahan lagi sebenarnya mau jalan-jalan gitu kan ya. Oke, jadi itu kira-kira ininya ya. Jadi Wisnus kontribusinya di tahun 2015 lebih besar, sementara Wisman di tahun 2016 lebih besar. Nah, kalau kita lihat lagi nih dampak terhadap tadi ya bagaimana di Wisnus dan Wisman ya dampaknya terhadap rural dan urban. Kalau kita lihat memang yang Wisnus itu dampak ke ruralnya lebih besar dibandingkan dampak dari Wisman ke rural ya. Rural itu ke pedesaan itu 30%. Sementara kalau Wisman itu kontribusi pendapatan ke masyarakat di pedesaan hanya 29%. Jadi memang kalau kita lihat domestik ya wisatawan Nusantara ini lebih punya dampak ke wilayah pedesaan dibandingkan ke perkotaan. Kalau kita lihat lagi lebih lanjut bagaimana dampaknya ke setiap desil pendapatan ya. Kalau kita lihat memang secara rata-rata domestik lebih besar daripada dampaknya dari Wisman. Wisatawan Nusantara ini
kira-kira 3,8 nih rata-ratanya, baik urban maupun rural ya. Tapi untuk wisatawan mancanegara ini hanya 3,1 rata-ratanya. Jadi memang kenaikan pendapatan yang disumbang oleh wisatawan domestik lebih besar daripada kenaikan pendapatan yang disumbang dari wisatawan mancanegara. Kemudian dampaknya juga terhadap penciptaan lapangan kerja, memang di 2014-2015 itu wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara memang lebih banyak ini potensi meng-create tenaga kerja dibandingkan wisatawan mancanegara. Tetapi di 2016 petanya berbeda. Justru 2016 yang hal ini barangkali ya karena di 2016 peranan atau banyaknya wisatawan mancanegara yang lebih banyak mengunjungi kita. Oke, bagaimana dampaknya ke kemiskinan dan juga ke ukuran ke distribusi pendapatan? Kalau kita lihat ya 2014, 2015 misalnya, ini konsisten ya hasilnya pengurangannya ya itu untuk Wisman itu lebih kecil daripada Wisnus ya, wisatawan Nusantara ya. Semua baik poverty index, poverty gap index atau poverty severity index ataupun juga Gini index. Jadi bisa memperbaiki juga ketimpangan pendapatan. Hanya di tahun 2016 tadi ya, justru Gini indeks ini malah memburuk oleh karena wisata, baik oleh wisatawan domestik maupun Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Jadi kira-kira itu hasil kita yang kemudian kita bisa simpulkan bahwa secara umum ya kita bisa lihat tadi sektor pariwisata memang signifikan mempengaruhi bisa menurunkan kemiskinan ya kan. Kemudian juga kita bisa lihat ya ternyata bukan hanya kelompok middle dan upper income ya, tetapi juga kelompok bawah juga memperoleh benefit dari tourism ya. Jadi dari model ekonometrika kemudian juga Ayo Miyazawa tadi sudah kelihatan ya. Jadi dengan demikian sebenarnya ini bisa digunakan nanti sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan dan juga memperbaiki distribusi pendapatan dengan tentu melakukan modifikasi sedikit dari pariwisata ya. Jadi kalau kita lihat lagi temuan yang menarik adalah ya jadi kontribusi ke turisme ini ke perkotaan jauh lebih banyak dinikmati masyarakat kota dibandingkan impact-nya ke pedesaan ya. Tetapi tadi kita bisa lihat tadi juga ya domestik atau wisatawan Nusantara itu punya dampak yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan ya dan distribusi pendapatan ya dibandingkan wisatawan mancanegara gitu ya. Kecuali tadi ya di tahun 2016 itu memang agak berbeda hasilnya ya. Jadi dengan hasil ini sebenarnya ya kita bisa menggunakan nih instrumen untuk lebih tajam lagi pariwisata digunakan sebagai instrumen. Nanti ketika pulih nih ya dari pandemik, saya kira yang disampaikan Pak Revindo 2 hari yang lalu itu kalau ada daerah-daerah berpikir ulang memang kondisinya sekarang bisa jadi ya karena yang terpukul paling banyak memang daerah-daerah yang menggantungkan basis pariwisata. Tapi kalau nanti pulih sebenarnya ini bisa recovery lebih cepat karena tentu dengan pola kita sekarang harus PSBB dan sebagainya itu ditahan untuk wisata ya sehingga nanti akan pulih. Kalau pulih tentu dampaknya akan lebih besar lagi gitu ya. Jadi buat daerah-daerah tentu seperti Banyuwangi ya dibandingkan misalnya Magelang ya yang heritage tourism ya itu dampaknya memang kelihatan lebih terjadi pemerataan, terjadi penurunan kemiskinan yang lebih tajam terjadi di daerah-daerah yang mengembangkan basis pariwisata di daerah pedesaan seperti di Banyuwangi dibandingkan daerah-daerah yang mengembangkan pariwisatanya berbasis pariwisata perkotaan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian hasil kajian kita. Terima kasih. Tentu kita tunggu diskusi dari Bapak Ibu sekalian untuk di samping juga menambah
mungkin pembahasan yang lebih tajam, tapi juga bisa memperbaiki kajian kita. Terima kasih. Selanjutnya kembali ke Andika. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Rianto dan Pak Joni atas paparannya. Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya menggunakan fitur raise hand di Zoom masing-masing. Saya sudah ada 2 penanya pertama. Mungkin kita akan buka sampai 3 penanya pertama. Pertanyaan pertama mungkin dengan Saudara Dian Aditya. Bisa langsung bertanya. Salam. Saya Dian Ditya dari DJPK Kementerian Keuangan. Tadi saya tertarik dengan datanya Bapak yang tadi conclusion itu memang lihat ke dampak kota itu lebih tinggi Pak ya, karena memang kita sendiri pernah lihat kenapa putaran uang di kota itu lebih besar ya, karena memang ternyata kayak kita ambil bukan kota sih kalau kayak Bandung kan kabupaten ya, kita nggak nyebutnya kota. Ya mungkin karena orang stay-nya itu di kota, nginepnya di kota, jalan-jalannya di pedesaan, tapi memang biaya kayak tadi Bapak paparkan di awal, ternyata kan biaya akomodasi itu Pak yang lebih besar. Makanya wajar saja mungkin kenapa kota yang lebih berdampak. Karena fasilitas infrastruktur di desa belum mendominan untuk menaikkan pendapatan di desa-desa itu sendiri. Yang kedua Pak, ini yang saya tertarik itu adalah begitu melihat data 2014 dan data 2015 kan kontribusi wisatawan Nusantara itu kan sangat besar sebenarnya Pak ya. Pun kalau kita bandingkan dengan 2016 yang beralih Wisman yang memberikan kontribusi besar, ternyata kayaknya dari secara persentase wisatawan Nusantara itu masih lebih besar. Artinya mungkin pemerintah juga ya di kami sendiri Pak, mungkin kami juga akan mungkin melihat coba mungkin kita lebih ekspor nanti pasca pandemik nanti lebih memprioritaskan dulu bagaimana kita meningkatkan minat wisatawan Nusantara ini supaya datang dulu deh wisata, perbaiki dulu ekonomi lokal. Tapi yang kita curigakan adalah dengan banyaknya kondisi seperti ini, orang buru-buru mau wisata Pak pasca pandemi Pak, pasti mereka mikir ya gimana kita mulai ekonomi dulu sendiri. Nah itu mungkin kita berikan juga Pak. Nah pertanyaan saya adalah itu untuk yang wisata itu apakah melihat data keseluruhan ataukah memang ada sampel by sampel Pak? Misalnya Bapak melihat ada 5 daerah wisata dengan 5 daerah non wisata, kemudian dibandingkan atau seperti apa Pak ya? Mungkin itu aja Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dian atas pertanyaannya. Kita coba kumpulkan dulu 3 pertanyaan pertama ya. Pertanyaan berikutnya sudah katakan dari Pak Budi Reso. Pada Pak Budi dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas presentasinya yang menarik. Saya ada 3 poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah mengenai konstruksi dari I/O-nya. Itu pelepasan tourism dari dari services itu menggunakan data apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita selanjutnya akan menggunakan micro simulation untuk melihat income distribution, kenapa kita mesti mengubah original I/O menjadi Miyazawa? Karena micro simulation kan bisa langsung diambil informasinya dari existing I/O. Dan kedua ini ketiga mengembangkan mikrosimulasi menggunakan Susenas. Itu apa tidak ada isu dalam hal mengestimasi non-labor income, jadi income yang dari capital atau income dari saving. Dan yang terakhir yang mungkin agak lebih substansial adalah membandingkan simulasi with and without
tourism ini, ketika without tourism itu apakah level ekonominya di hold sama dengan level ekonomi pada saat ada tourism? Karena kalau level ekonominya tidak di hold pada saat yang sama ketika ada tourism, itu udah pasti hasilnya akan turun, misalnya tingkat ekonomi dan sebagainya, karena level ekonominya turun. Jadi menurut saya perbandingan yang baik itu kalau level ekonominya with dan without itu sama, at least GDP levelnya di hold constant. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Mungkin karena pertanyaannya agak banyak dari Pak Budi, kita akan tutup di 2 pertanyaan pertama dulu. 2 penanya berikutnya saya hold di sesi berikutnya ya. Kepada Pak Rianto dan rekan, mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama dulu tadi dari Mas Dian terkait data, kemudian ada 4 poin pertanyaan dari Pak Budi. Silakan Pak Rianto. Baik. Terima kasih Pak Dian Aditya tadi ya dari DJPK. Tadi ada ulasan tentang desa dan kota tadi ya, sudah saya kira memang betul sebagian besar fasilitas pariwisata kita, penginapan dan lain sebagainya masih di perkotaan kan. Jadi ya sekarang tantangannya memang bagaimana menggeser orang itu kalau berpariwisata nginepnya juga di desa, jadi ada fasilitas penginapan yang memadai di pedesaan. Di sini pengembangan desa wisata menjadi penting sebenarnya ya. Jadi desa wisata seperti yang dikembangkan di beberapa daerah. Kita terkait dengan yang apakah ini menggunakan data keseluruhan atau pakai sampel gitu ya. Jadi gini, kalau di ini kan di level analisis di I.O. Miyazawa itu kita menggunakan data makro kan, sebenarnya itu seluruh data belanjanya wisatawan mancanegara dan juga wisatawan Nusantara itu seluruhnya digunakan. Ya. Jadi memang itu digunakan untuk analisis seluruhnya bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan dan tadi ya income distribution. Nah, terkait dengan sampel itu kita nggak sampaikan di presentasi hari ini bahwa di luar kajian yang kita sampaikan ini, kajian kita di LPM sebenarnya sempat menguji hasil ini di lapangan ya. Kita menguji hasil ini di lapangan dengan mengambil sampel di Banyuwangi dan waktu itu juga di Magelang. Ternyata memang kalau kita lihat yang mengembangkan pariwisata dengan basis desa wisata ya itu pendapatannya lebih merata dan banyak orang memang ya seperti di Banyuwangi dalam 10 tahun itu luar biasa banyak orang yang kemudian diangkat keluar dari kemiskinan ya. Dan lebih merata karena di Banyuwangi membangunnya terdistribusi di hampir semua wilayahnya. Agak berbeda dengan yang di Magelang. Kita ngambil sampel 2 daerah itu ya yang untuk menguji temuan dari data sekunder. Terkait dengan pertanyaan Pak Budi Reso ya, tadi bagaimana konstruksi I.O. ya. Jadi tourism itu dipecah. Kalau nggak saya salah tangkap itu bagaimana tourism ini dibawa ke sektor I.O. lah ya gitu ya. Jadi ada data Nesparnas dan juga BPS bekerja sama dengan Kemenpar itu mencoba memadankan memang untuk setiap kategori spendingnya wisatawan itu dipadankan dengan sektor-sektor yang ada di ekonomi kita dengan KUI gitu. Ada padanannya. Jadi dengan dasar itulah kita mengkonstruksi sektor kira-kira shock dari pariwisata itu di sektor-sektor itu. Kemudian tadi mungkin nanti Pak Joni bisa menjelaskan lebih rinci ya. Tapi yang kedua tentang micro simulation ya, sebenarnya kenapa nggak langsung dari input output gitu ya?
kenapa harus ke input output Miyazawa? Kalau di input output standar, saya pikir tidak ada itu distribusi, misalnya konsumsi gitu. Konsumsi itu gelondongan, jadi tidak dibagi menurut kelompok pendapatan. Sementara kita mau lihat tuh aliran uang spendingnya tourism ini ke kelompok-kelompok pendapatan. Jadi termasuk juga tingkat upah tadi ya, tingkat ya upah yang diterima dari di I.O. itu juga masih gelondongan, jadi belum dipisah antara kelompok-kelompok pendapatan. Ya. Kemudian bagaimana tadi menggunakan data Susnas ya, jadi ada isu tentang saving dan pendapatan yang dari kapital ya. Nah, kalau yang di I.O. nanti Pak Joni bisa lebih lanjut menjelaskan, sebenarnya yang tingkat upah di I.O. itu kita hanya gunakan proporsinya untuk dibawa ke data Susnas. Jadi murni memang kita menggunakan data Susnas basisnya pengeluaran ya, basisnya pengeluaran ya. Jadi data Susnas yang basisnya pengeluaran, proporsi yang kita peroleh dari input output kita gunakan untuk memecah di data Susnasnya tersebut ya. Jadi kira-kira seperti itu mekanismenya. Nah, terkait dengan isu tentang sebenarnya kan ada pendapatan atau upah masyarakat kita yang dari sektor informal ya, dari sektor informal, tetapi yang masuknya bukan ke upah, tapi masuk ke profit ya, atau di I.O. itu ada laba lah gitu ya, yang diterima oleh mereka. Nah, untuk memecah ini kita juga tadi disampaikan Pak Joni ada cara memecah di profit dari sektor informal, nanti masuk juga ke tingkat upah masyarakat. Nah, terkait dengan skenario tadi, saya menangkap perbandingan antara with and without tourism tadi, apakah level ekonominya dibuat sama. Nah, saya mungkin belum tahu persis maksud dari pertanyaan ini, tetapi yang saya tangkap adalah gini, atau kami jelaskan begini, kita menggunakan data Susnas, jadi misalnya desil 1, desil 10 ya, itu pendapatan pada posisi tahun 2014 misalnya, pendapatannya misalnya taruhlah 3 juta tuh misalnya gitu ya, di desil 1 dia pendapatannya misalnya 1,5 juta misalnya gitu. Nah, karena dia terdampak arus tingkat pendapatan dari pariwisata. Nah, yang di Susnas itu adalah kondisi ketika pariwisatanya ada, gitu ya. Nah, bagaimana kalau tingkat pendapatan yang di sini ini saya ambil, jadi saya keluarkan. Ya memang akhirnya memang kalau diambil memang turun, gitu ya. Jadi saya mohon maaf saya belum tahu maksud detail dari pertanyaan Pak Reslo ini, apakah itu yang dimaksud atau saya sudah bisa menyampaikan jawabannya atau belum, tapi kira-kira yang kita lakukan seperti itu ya. Nah, tentu kalau ada teknik yang misalnya tadi ya meng-hold untuk tingkat GDP-nya sama misalnya gitu, nah nanti coba kita bisa diskusikan bagaimana cara ini supaya hasilnya menjadi lebih robust, barangkali begitu. Nah, itu kira-kira ya sekilas jawaban dari kami. Mungkin Pak Joni atau juga Pak Revindo atau Pak Waran bisa menambahkan kalau ada yang dipandang perlu ditambahkan. Terima kasih. Oke, ya. Saya ingin menambahkan, mohon izin Pak Mas Rianto. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Yang jelas pertanyaan non-labor income sudah kita ikut sertakan di dalam analisis household income Pak Budi. Jadi karena upah dan gaji itu hanya untuk formal labor, jadi non-labor income-nya dari operating surplus kita ambil dengan pattern dari non-labor income di dalam household income yang lebih besar daripada upah dan gaji, sehingga tidak underestimate di dalam mengukur household income. Yang kedua adalah kita tidak melakukan perubahan di dalam sektor-sektor di I.O., tetapi kita karena kita ingin melihat mengukur dampak spending dari tourism. Nah, oleh karena itu dengan data yang ada dalam Kemenpar, kita coba memapping spending itu dengan sektor-sektor di I.O. Jadi kita cuma korespondensi untuk pemetaan ke sektor-sektor di I.O. Sektor I.O.-nya seperti apa yang di dalam tabel input output. Jadi kita hanya sekedar pemetaan saja.
Nah, yang kedua, kenapa kita tidak cukup menggunakan IO standar? Karena IO standar untuk mengukur ke household income dia lebih bersifat agregat, tidak by group, household income group. Jadi oleh karena itu kita mencoba mendisagregasi household dengan desil urban rural supaya nanti lebih mewakili, bukan mewakili ya, tidak lebih agregat ketimbang menggunakan household income multiplier, tetapi kita menggunakan desil urban rural di household income sehingga waktu masuk micro simulation-nya lebih tidak agregat sih sebenarnya, lebih ingin mengurangi terlalu agregatnya impact terhadap household income. Saya kira itu Pak Budi. Kalau pertanyaan yang tentang terkait dengan panel data, saya nggak menangkap maksud dari pertanyaan Pak Budi. Terima kasih. Ya, baik. Sedikit tanggapan mungkin dari Pak Budi, karena ada beberapa pertanyaan khususnya yang with and without level ekonomi ada minta dijelaskan sedikit tadi Pak Rianto. Silakan Pak Budi, ada sedikit tanggapan. Oke. Jadi terima kasih. Yang pertama itu, jadi kan kalau misalnya kita hanya buat without, itu tentunya pasti turun. Jadi apapun juga sektor yang kita buat without itu pasti juga turun. Kan pertanyaannya adalah bagaimana kalau Indonesia itu ekonominya berkembang misalnya tanpa sektor poverty, tanpa sektor tourism. Jadi kita mau melihat apakah in a way sektor tourism itu sangat efektif dalam hal mengurangi poverty, karena semua kenaikan GDP itu ya pasti akan ada kemungkinan besar mengurangi poverty gitu loh. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah Indonesia itu terus berkembang tanpa sektor GDP, tanpa sektor tourism dibandingkan dengan Indonesia terus berkembang dengan sektor tourism. Jadi caranya harus kita bandingin dengan level ekonomi yang sama. Kalau dengan level ekonomi yang lebih rendah ya udah pasti itu akan turun. So itu yang menurut saya. Jadi kalau mau dibilang, oh ini kontribusi dari sektor tourism ya, tapi kalau sektor tourismnya diganti dengan sektor lain, poverty juga turun, ya kan nggak spesifik sektor tourism kalau begitu. Gitu. Jadi itu yang saya masuk. Juga sebenarnya saya masih ada kesangsian soal Miyazawa ya, karena kalau kita lihat caranya Sherman Robinson itu buat micro simulation, yang diambil itu adalah jumlah labor dan wages spesifik di setiap sektor. Jadi kalau di IO itu walaupun labornya satu, tapi karena income-nya datang dari berbagai macam source di berbagai macam sektor, maka average wages-nya di setiap sektor walaupun labornya itu cuma satu, itu tetap ada variasinya. Dan kalau kita lihat caranya dia buat micro simulation adalah ngambil informasi dari jumlah labor yang dimiliki sebuah household dan jumlah dan variasi dari wages di setiap sektor. Jadi ya tentunya boleh saja menggunakan Miyazawa, cuman kan redundant gitu kalau udah ngembangin ke Miyazawa terus ternyata ke micro simulation. Sementara micro simulation-nya sendiri menurut saya bisa langsung diambil dari IO yang original. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Mungkin sedikit jawaban dari tim. Setelah itu kita sudah ada antrian 3 pertanyaan lain. Silakan. Baik, terima kasih Pak Budi Reso ya. Jadi memang ini barangkali kurangan studi ini ya. Tadi memang terkait dengan melihat pada posisi kondisi ekonomi Indonesia yang levelnya sama. Ini memang ya perlu metode lain ya, tentu kita mengadres isu ini. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi dengan Pak Budi untuk menyempurnakan supaya hasilnya memang murni yang disebabkan karena ini, karena memang tadi betul juga ya ini kelemahan ya, jadi kita akui. Kemudian terkait dengan Miyazawa tadi
ya memang baru tahu dari Pak Budi kalau memang yang bisa diambil ini dari jumlah apa tadi labor ya dan wage dari spesifik di setiap sektor untuk digunakan ke micro simulation. Waktu diskusi dengan tim kita memang gimana mecahnya ya, kita bayang dengan memecah dari consumption dan wage itu dari dengan memecah ke kelompok-kelompok pendapatan ya, dimulai dari desil paling bawah tadi ya 10% bawah, 10% kedua dan seterusnya. Saya kira itu respon kami. Terima kasih Pak Budi ya. Baik, terima kasih Pak Rianto. Kita sudah ada 3 pertanyaan berikutnya dari, saya persilakan Saudara Agni Alam. Kemudian silakan Saudara Agni Alam terlebih dahulu. Pak Agni Alam. Mas ya? Kedengaran? Ya, silakan. Terima kasih atas paparannya, menarik sekali. Mungkin ada 2 hal mungkin kalau atau lebih. Yang pertama terkait eksplorasi ini ya, Pak. Daerah-daerah yang dianggap sebagai pariwisata ini penentuannya basisnya di sektoral gitu, yang kemudian disesuaikan dengan expanding turisnya, atau bisa apakah memungkinkan misalnya dilihat dari aktivitas turis itu sendiri, misalnya kayak pintu masuk turis yang paling gede, nah itu dianggap sebagai daerah wisatawan, itu kira-kira memungkinkan atau tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada menarik juga ini khususnya pada saat COVID gitu ya, ketika with and or without itu misalnya dianggap sebagai dampak COVID gitu ya. Apakah kemudian alat analisis ini misalnya bisa digunakan untuk melihat misalnya tidak ada turis gitu, kira-kira tenaga kerjanya itu kemana gitu? Apakah dia ke sektor apa gitu, bisa nggak misalnya dianalisis dengan alat-alat yang dipaparkan ini? Itu yang kedua. Kemudian yang mungkin terakhir ini tambahan, saya tertarik juga untuk ketika dilakukan studi lapangan, misalnya kayak di Banyuwangi atau di mana gitu ya, apakah ketika melakukan studi lapangan tersebut ada dilakukan pembedaan misalnya untuk daerah yang rural gitu ya, kemudian bagaimana partisipasi masyarakat, kemudian untuk daerah yang kota, misalnya kota, apakah Magelang atau Jogja, nggak tahu juga, itu juga dilakukan pendalaman terhadap ini ya, keterlibatan dari tenaga kerjanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agni. Berikutnya Chris Manning. Pak. Ya. Kedengaran? Ya, kedengaran. Oh, baik Pak. Terima kasih atas ini tipnya Pak Rianto dan teman-teman. Saya satu pertanyaan saja. Kita ketahui bahwa Bali menyumbang bagian besar dalam turisme Indonesia, terutama yang foreign tourism. Kalau nggak salah jumlah orangnya kira-kira 50% kalau yang foreign dari Bali. Pertanyaan saya, kalau dilakukan regresinya tanpa Bali, apa kemungkinan pengaruhnya akan agak beda? Pemikiran saya adalah kalau high-end turisme yang di daerah Seminyak atau Nusa Dua atau Uluwatu, itu sangat terpusat di Bali dibandingkan daerah-daerah lainnya. Jadi kalau nanti dilihat income distribution effect-nya dan poverty effect-nya tanpa Bali, barangkali pengaruhnya akan lebih besar. Jadi hanya itu saja Pak. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Pak Chris Manning. Berikutnya Saudara Sri H. Rahmat. Ya, halo, terima kasih. Silakan Bu. Ya, saya Sri Rahmat. Saya mau terima kasih kepada semua presenter yang sudah mempresentasikan hasil kajiannya, sangat bagus dan menarik. Saya ingin klarifikasi perihal data, Pak. Kalau dari secara segregasi data konsumsi wisatawan dan wisatawan domestik, wisdom atau wisman dan wisatawan mancanegara, apakah data yang dipakai itu dari laporan dari secara administrasi registrasi dari hotel? Nah, kalau dari hotel itu berarti secara langsung berkonsekuensi terhadap rendahnya penggunaan atau alokasi uang oleh wisatawan domestik ke hotel. Kenapa? Karena jarang wisatawan domestik itu yang menginap di hotel. Biasanya mereka menginap di saudara atau di ya kerabat. Satu itu. Kalau pendekatannya dari laporan hotel ya, satu itu. Kedua, kemudian kalau dia itu pendekatannya dari pintu masuk pelabuhan atau baik pelabuhan udara, laut, nah itu mungkin masih bisa dipakai untuk pemilahan data lagi, sehingga hasil yang dipakai itu akan, hasil penghitungan ini akan sensitif sekali terhadap expense atau konsumsinya untuk apa dari para turis itu. Kalau hanya mengandalkan data yang dipakai tadi adalah laporan dari hotel, maka itu sudah terlihat bahwa di situ adalah mayoritas wisman, mancanegara, yang menggunakan uangnya mayoritas untuk akomodasi. Dan itu juga langsung berkonsekuensi terdistribusi di wilayah perkotaan, akan sedikit sekali yang di perdesaan. Karena yang di perdesaan mereka tidak termasuk dalam pengumpulan data registrasi administratif tadi. Nah, saya ingin klarifikasi apakah dalam penghitungan itu dibedakan weighting-nya atau dikelompokkan lagi sehingga data yang dipakai untuk menghitung metrik atau input output itu akan sangat sensitif sekali dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Itu. Yang kedua, tabel tadi yang disajikan mengenai wage impact kepada masyarakat ya. Tapi tadi menyampaikannya kok bahwa konsumsi turis sekian-sekian untuk daerah desa kota. Saya agak bingung tadi. Apakah yang disampaikan itu konsumsinya mempengaruhi income daerah, atau itu sebenarnya adalah data konsumsi si wisatawan sendiri yang dialokasikan atau digambarkan per wilayah. Kemudian dibagi lagi per desil. Itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak pada Bu Sri. Saya persilahkan kepada Pak Rianto dan tim untuk menjawab pertanyaan dari 3 penanya. Dari Pak Agni, ada 3 pertanyaan tadi, kemudian ada dari Pak Kris terkait bagaimana jika Bali dan tanpa Bali, dan terakhir dari Bu Sri terkait data dan wages impact. Silakan Pak Rianto. Baik, terima kasih ya ke semua penanya. Jadi yang pertama Pak Agni Alam, tadi eksplorasi terhadap daerah-daerah berbasis pariwisata itu bagaimana gitu ya penentuannya ya. Jadi kita menggunakan namanya location quotient ya, LQ, tourism LQ. Nah biasanya LQ itu dasarnya bisa diambil tenaga kerja, proporsi tenaga kerja ya di sektor pariwisata di daerah itu ya, provinsi itu, relatif terhadap proporsi tenaga kerja sektor pariwisata terhadap nasional. Mestinya begitu ya. Jadi atau nilai ekonominya, bisa juga upahnya, proporsi upah
dari pariwisata di daerah I gitu ya, relatif terhadap proporsi upah wisata di level nasional ya. Tetapi ya kendala di lapangan kita sulit tuh memperoleh berapa tuh karena datanya memang kita belum tersedia. Misalnya tenaga kerja per daerah gitu untuk pariwisata itu sulit sekali kita peroleh datanya. Akhirnya kita sebenarnya menggunakan menentukan daerah berbasis wisata atau enggak itu kita menggunakan proporsi wisatawan ya relatif terhadap total penduduk ya dibagi di daerah I ya di suatu wilayah relatif terhadap proporsi wisatawan terhadap total penduduk secara nasional. Jadi kalau dia di atas 1 itu dia dikatakan sebagai daerah yang berbasis pariwisata ya kan. Kemudian terkait dengan apakah bisa ini diidentifikasi kalau pariwisata ini berhenti, tenaga kerjanya kemana saja gitu ya. Ini kami tidak bisa nih dari model yang kita bikin ini ngalir ke mana tenaga kerjanya berhenti terus dia kerja di mana gitu ya. Kalau kaitannya dengan sekarang sih kalau berhenti ya udah sektor lain juga lagi turun jadi berhenti aja kalau sekarang ya. Kayaknya nggak akan punya alternatif lain. Tidak tahu kalau nanti dalam normal condition ya perlu ada penelitian lebih lanjut nih tentang ini ya. Kemudian apakah ada studi lapangan yang meneliti bagaimana partisipasi masyarakat di rural maupun di urban gitu. Ya, kajian kini memang dilengkapi sebenarnya secara lengkap ya itu yang kami sampaikan ke Kementerian Pariwisata. Kajian ini didukung oleh Kementerian Pariwisata ya. Itu memang melihat bagaimana ya daerah-daerah yang partisipasi masyarakatnya juga cukup baik gitu ya. Seperti kalau kita lihat memang kontras sekali ya yang terjadi di Banyuwangi misalnya sebagai satu kasus yang sangat ideal untuk digambarkan sebagai kasus community based tourism, partisipasi masyarakatnya cukup besar ya, pelibatan masyarakatnya cukup intens dan itu memang dampaknya kalau kita lihat ke performa ekonominya maupun ke tingkat kemiskinannya lebih efektif dibandingkan daerah-daerah lain. Saya kira itu yang saya sampaikan ya kalau terkait dengan pertanyaan Pak Agni Alam. Kemudian terkait dengan Pak Chris Manning ya itu bagaimana kalau Bali dikeluarkan. Nah ini saya belum bisa jawab karena memang kita belum melakukan simulasi ini ya. Jadi kalau nanti Bali tidak masuk di dalam model kira-kira dampaknya seperti apa. Memang Bali adalah penyumbang terbesar pariwisata dan sekaligus kalau dalam posisi saat ini memang juga yang paling terdampak cukup berat gitu ya. Nah, bagaimana dampaknya nanti kita perlu simulasi nih ya. Kalau belum lihat hasil modelnya kita belum bisa. Ya. Kemudian di pertanyaan Bu Sri ya, saya agak miss ini mengikutinya, tapi data ya terkait dengan data dari mana ini menghitung wisatawan gitu ya kalau nggak salah Wisnus maupun Wisman ya. Ini tentu ada surveinya dan semua data nanti Ibu Sri bisa lihat ya publikasi Nesparnas ya. Neraca Satelit Pariwisata Nasional ya itu kerjasama dari BPS dengan Kemenpar itu memang terbatas nih 2017 ingat saya belum jadi nih nggak tahu kalau sekarang tapi yang kita gunakan Nesparnas data-data dari Nesparnas di situ ada cara mengukur bagaimana tingkat kunjungan wisatawan datanya dari mana ya nanti bisa Bu Sri lihat ya di sana barangkali ya. Kemudian untuk konsumsi tadi ya, jadi dampaknya begini Bu Sri ya. Jadi kita lihat spendingnya turis ini ya, itu akan berdampak terhadap sektor yang terdampak ya, misalnya untuk hotel. Hotel nanti dibayar untuk membayar tenaga kerja, dan untuk profitnya pengusaha. Nah, dampak itulah ya, dampak terhadap pendapatan masyarakat itulah ya yang kita analisis nanti untuk dianggap sebagai dampak terhadap kelompok-kelompok pendapatan tadi. Ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan. Jadi belanjanya wisatawan ini itu kan akan terkonversi, ngalir dalam bentuk ada yang bentuknya keuntungan pengusaha gitu ya.
Ada yang bentuknya imbal jasa terhadap modal, ada juga bentuknya dalam bentuk tingkat upah dari masyarakat. Itulah yang jadi pendapatan masyarakat. Saya pikir itu kalau yang saya lihat tadi. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, dipersilakan. Ada Pak Revindo, ada Pak Waran, ada Pak Joni juga. Silakan. Saya cukup Mas, saya. Sorry. Baik. Masih ada sedikit tanggapan mungkin dari 3 penanya tadi, baik dari Pak Agni, Pak Kris maupun Ibu Sri. Saya enggak cukup. Mungkin Pak Revindo barangkali. Dari penanya, Pak Agni, Pak Kris, dan Bu Sri. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan sesi FKP pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, kepada para pembicara, serta kepada para partisipan yang telah hadir di kesempatan kali ini. Semoga di tengah PSBB, di tengah karantina yang masih dilakukan di wilayah Indonesia, acara FKP kali ini bisa menambah wawasan dan berguna baik dari riset Bapak-Bapak sekalian maupun dari pengetahuan Bapak-Bapak sekalian terkait turisme dan dampaknya terhadap poverty alleviation dan income distribution di Indonesia. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan selama berjalannya sesi FKP pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Nia selaku koordinator dari FKP. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andika. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rianto, Pak Joni, dan tim yang sudah menyelenggarakan presentasi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta. Sampai jumpa pada FKP berikutnya. Selamat pagi, selamat siang.